Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bincang Tokoh kembali hadir bersama Anda untuk berbincang-bincang bersama para tokoh, tentunya bersama saya Nofri Afandi. Di mana tema Bincang Tokoh kita pada hari ini adalah pentingnya cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19. Yang akan kita kupas tuntas bersama kedua narasumber di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Sudah ada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dan juga Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Nawal Lubis. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir bersama kita di sini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Gigi Ismail Lubis MM. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nawal, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu CTPS, cuci tangan pakai sabun. Apa saja sih nih peran-peran dari tim penggerak PKK dalam mengajak masyarakat untuk melakukan CTPS di masa pandemi saat ini? Oh iya, perannya PKK adalah membantu mitra daripada PKK, khususnya pemerintah, untuk mensosialisasikan CTPS tersebut. Dengan mensosialisasikannya dalam program pokok PKK, yaitu ada di Pokja 4, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dan cuci tangan pakai sabun dengan mengajak dan membudayakan dari seluruh desa-desa dan dasawisma yang ada di kabupaten kota. Ya. Sejauh ini sudah kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tim penggerak PKK dalam membudayakan CTPS ini? Yang pertama adalah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. Kemudian kami melakukan sosialisasi dan kampanye melalui kegiatan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun yang sasarannya adalah peserta didik, yaitu anak sekolah dasar. Ya, sejauh ini seperti apa Bu kegiatannya? Apakah berjalan lancar? Ya, semuanya berjalan lancar sewaktu tidak ada pandemi. Tapi setelah ada pandemi, sudah pastilah kami pasti punya kendala karena kami tidak bisa langsung bertemu dengan anak-anak karena mereka sekolah, ya, tidak masuk di dalam sekolah ya. Ya. Nah, kampanye cuci tangan pakai sabun ini pertama kali dilaksanakan di mana Bu? Dulu pernah di sekolah dasar di Tembung, kemudian sekolah dasar di Langkat. Ada beberapa sekolah ya yang saya sudah lupa, tapi sudah beberapa kali sih kami melakukannya di kabupaten kota. Ya. Seperti apa respon warga di sana Bu ketika dikampanyekan kegiatan cuci tangan pakai sabun? Rame ya, rame dan senang, dan anak-anak juga senang. Karena kami juga membawa sedikit oleh-oleh buat mereka, jadi mereka sangat senang. Dan rame-rame cuci tangan pakai sabun. Ya, itu pastinya pesan yang harus diterapkan. Ya, Pak Dr. Ismail, kira-kira kemarin kita sudah memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun sedunia ya pada 15 Oktober lalu. Kira-kira untuk Provinsi Sumatera Utara, tema apa yang digunakan dan maknanya seperti apa? Masa depan di tangan Anda, mari kita bergerak bersama. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dia bisa menghindari kita dari serangan penyakit. Mari kita lakukan itu. Itu adalah makna dari tema tersebut. Ya. Dan mengapa kita harus cuci tangan Pak di masyarakat, apalagi di rumah makan begitu ya, kan masih banyak nih yang menggunakan kobokan untuk cuci tangan, tidak mengalir begitu Pak. Itu seperti apa? Jadi tangan kita yang kotor, ya, ketika kita pergunakan maka kuman itu akan terdorong dari rongga mulut, maka masuk ke pencernaan, bisa menyebabkan penyakit diare, penyakit lambung, juga penyakit pernapasan. Jadi kalau tangan kita bersih, maka kita akan mengurangi terhindar dari penyakit. Kalau diare dia sekitar 23-40% itu penyakit diare dikurangi dengan tangan yang bersih. Selanjutnya untuk gastrointestinal atau penyakit lambung ini bisa dikurangi 25-50% ketika tangan kita bersih. Iya, nah bedanya nih Pak, saat sebelum masa pandemi dengan saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi. Apa sih yang berbeda dari kampanye cuci tangan pakai sabun ini? Kalau kita sekarang karena anak-anak kan dia daring ya, kita melakukan usaha kesehatan sekolah itu lebih banyak itu kita ada yang kunjungan rumah, tapi juga ada dengan Zoom meeting. Jadi ada guru olahraga kesehatan untuk melakukan motivasi, promosi, edukasi untuk cuci tangan pakai sabun ini. Nah, bagaimana Pak langkah-langkah cuci tangan yang benar dan kapan nih sebaiknya kita melaksanakan CTPS ini? Sebaiknya kita mencuci tangan itu ketika
kita ingin memegang sesuatu dan setelah makan, atau kita memegang binatang, kita harus mencuci tangan. Di samping itu, ketika kita mencebok bayi kita, wajib kita mencuci tangan setelah itu. Sejauh ini dari pantauan Bapak nih di lapangan, seperti apa sih penerapan CTPS ini di masyarakat? Di awal-awal sebelum pandemi, kita bekerja sama dengan perusahaan swasta, Unilever, ya. Kita mintakan semacam bantuan mereka dari CSR untuk membangun sarana-sarana cuci tangan di sekolah. Jadi dengan ini, maka dengan terbangunnya sarana itu, begitu anak sampai di sekolah, dia akan diajari ya berperilaku hidup bersih sehat, dia akan mencuci tangannya sebelum dia masuk ke sekolah. Di samping itu, ketika dia bermain bersama dengan teman-teman dengan debu dan sebagainya, begitu dia ingin selesai bermain di halaman sekolah, maka dia diajarkan atau diedukasi untuk mencuci tangannya kembali. Ya, itu berarti memang dari mata ajaran di sekolah juga diterapkan pesan-pesan tersebut ya, Pak ya. Iya, Bu Nawal, Ibu kan yang sering nih di lapangan sebagai dari tim penggerak PKK nih, Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira temuan apa nih yang Ibu sering dapati di masyarakat dalam disiplin untuk cuci tangan pakai sabun ini, Bu? Ya, masyarakat kita memang ini ya, sebelum pandemik ya memang seperti itu. Jadi sebelum makan biasanya walaupun mungkin di dalam agama sudah diajarkan sebelum makan cuci tangan biasa gitu, tapi kan namanya masyarakat tuh kan kadang-kadang lupa mungkin ya, jadi selalu sebelum cuci tangan mau makan aja ambil masuk ya. Tetapi setelah adanya pandemik, saya yakin bahwa masyarakat sudah bisa melihat betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun sebelum kita memegang sesuatu dan setelah memegang sesuatu. Ada tidak, Bu, ketakutan masyarakat ini akan cuci tangan pakai sabun ini karena pandemi COVID-19 semakin parah gitu? Tidaklah, saya pikir pandemi kan sudah melandai ya, dan saya harapkan juga dengan pandemik melandai masyarakat tetap melakukan cuci tangan pakai sabun itu ya. Dan kalau Ibu lihat di lapangan nih, Bu, apakah lebih banyak yang patuh akan disiplin cuci tangan pakai sabun ini anak-anak atau malah orang dewasa nih? Saya lihat malah anak-anak ya. Kan disiplin begitu ya. Anak-anak mungkin kita kan sering sudah sosialisasi juga ya, di sekolah-sekolah gitu ya. Dan kita sudah mensosialisasikan kepada mereka bahwa kalau ibunya tidak ini, supaya mengingatkan ibunya untuk cuci tangan ya. Mungkin anak-anak lebih ini ya. Jadi malah kebalik ya, Bu ya, bukan orang tuanya yang mengingatkan anaknya untuk cuci tangan, malah anak yang mengingatkan orang tuanya. Ya, mudah-mudahan dengan pandemik ini anak dan ibu sama-sama ikut disiplin cuci tangan. Nah, kampanye cuci tangan pakai sabun ini, Bu, apakah terus dilakukan seiring dengan menurunnya COVID-19 di Sumatera? Tetap ya, saya sudah sosialisasikan kepada kalau saya ada sedikit mungkin ada misalnya melakukan pengarahan di mana atau sambutan, saya selalu mengatakan kepada semua orang atau semua bahwa kita tidak boleh berfoya-foya dengan melandainya pandemi COVID-19. Kita tetap harus melakukan protokol kesehatan tadi, itu mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain. Tapi memang yang paling susah kayaknya memakai masker. Dan yang pasti selain protokol kesehatan juga harus divaksin begitu, Bu ya? Ya, sama vaksin saya rasa sekarang sudah rakyat sudah mengerti dan sudah berebut lah untuk vaksin, karena mungkin sudah melihat manfaatnya, dan juga mungkin karena takut tidak bisa masuk mal kali ya. Harus vaksin. Semakin banyak aturan yang mengharuskan menggunakan vaksin, maka masyarakat semakin disiplin untuk itu ya, Bu. Baik, kita akan berbincang-bincang lagi mengenai cuci tangan pakai sabun ini dengan Bu Nawal dan juga Pak Ismail nantinya setelah jeda berikut ini. Tetap di Bincang Toto. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker.
Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Ya, masih di Bincang Tokoh, pemirsa. Kembali kita akan berbincang bersama Ibu Nawal dan juga Pak Ismail. Nah, Bu Nawal, Ibu juga selaku Buddha PAUD Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira ada tidak, Bu, kegiatan yang berkaitan dengan CTPS dalam agenda Ibu sebagai Buddha PAUD? Sebenarnya ada ya, tapi karena masa pandemik, jadi kami masih belum lagi melaksanakannya. Tetapi kalau secara Zoom, setiap kami ada Zoom dengan Bunda-Bunda PAUD di kabupaten, kota, kami selalu menyampaikan itu. Menyampaikan untuk Ya, pentingnya untuk pentingnya hidup tetap memakai mencuci tangan sabun. Ya, pakai Pak sabun. Ismail, sejauh ini sudah bagaimana perkembangan kasus COVID-19, terutama di Sumatera Utara ini, Pak? Terima kasih. COVID-19 itu dari angka konfirmasinya sudah menurun. Di samping itu peningkatan akan kesembuhan pasien konfirmasi positif. Di samping itu tingkat hunian bor rumah sakit kita sudah menurun. Hari ini kita sudah berbangga ya. Kita Sumatera Utara sudah mencapai untuk dosis 1 vaksin itu 52%. Untuk dosis 2 itu 33%. Ya. Untuk Sumatera Utara Kabupaten Mandeng Natal juga ada sudah mencapai 99%, yaitu Samosir, Pak Barat 80%. Ini sangat kita apresiasi dukungan elemen masyarakat beserta elemen kesehatan pencapaian vaksin ini. Mudah-mudahan di Desember nanti akan mencapai 70%. Iya. Untuk di Kota Medan sendiri, Pak, yang menjadi pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Utara, Ya. sejauh ini seperti apa angka COVID positif COVID-19? Ya, dia kalau COVID di Sumatera Utara, terutama indikatornya Medan. Ya, Medan juga sudah menunjukkan tingkat konfirmasi, bor dan kesembuhan yang meningkat. Ya. Apakah ini memang didukung dengan masyarakat yang semakin gencar untuk melaksanakan vaksinasi, atau malah protokol kesehatan yang semakin disiplin? Iya. Saya rasa karena semakin disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan 5M, juga semakin banyaknya masyarakat bervaksin ya. Jadi gabungan antara vaksin dan masker ini menjadi sebuah perjuangan untuk melawan COVID-19. Iya, masih ada 2 kabupaten nih, Pak, terutama di Kepulauan Nias nih yang masih angkanya tuh masih rendah begitu, Pak, bahkan masih dalam belasan persen. Ini seperti apa langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Kemarin kita bersama dengan Bapak Gubernur meminta alokasi vaksin untuk Sumatera Utara, insya Allah sudah datang. Kita bersama elemen ya, Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan bersama OPD, bersama TNI Polri, beserta lintas sektor yang lainnya, kita memfokuskan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita kejar untuk pencapaian vaksinasi di daerah seperti Nias Utara, Nias Barat, yang capaiannya masih rendah, dan ini sudah dilakukan. Pertama awal itu hanya 16%, sekarang sudah mencapai 28%. Kenapa di 2 kabupaten itu sedikit sekali, Pak, minat masyarakat untuk melaksanakan vaksin? Ya, di awal-awal itu sepertinya ada sebuah penolakan ya, tapi setelah tahu manfaatnya, karena ini vaksin ini juga bisa menumbuhkan ekonomi, karena Nias itu merupakan daerah pariwisata. Karena keterkaitan ini, kalau masyarakat tidak bervaksin, nanti orang lain tidak akan datang berkunjung ke daerah wisata seperti Nias. Sehingga berarti ada pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Perekonomian, ya. Sehingga mereka ingin divaksin begitu, Pak, ya? Ya, siap. Ya, Bu Nawal, ada tidak program kerja PKK yang mendukung dalam kegiatan terutama untuk kesehatan? Ada ya, itu ada di Pokja 4, ada PHBS tadi, perilaku hidup bersih itu, kemudian ada juga Posyandu, ada perencanaan sehat ya, terus ada lagi lingkungan, kelestarian lingkungan. Kemudian di saat pandemik ini kami banyak mendukung program penanganan COVID-19 dan percepatan vaksin. Kami
waktu itu memvaksin lansia, ibu terus kami Ibu hamil. ibu-ibu hamil, kemudian banyak yayasan-yayasan yang ikut kita juga di sekolah-sekolah, ada sekolah disabilitas, kemudian kami memvaksin tunanetra, kemudian apalagi ya banyak sekali lah, saya juga ikut ke sekolah-sekolah untuk panti asuhan, juga memvaksin panti-panti asuhan biar kita semuanya ikut terhindar ya. Mempunyai. Nah, Pak Ismail, tadi Bu Nawal mengatakan bahwa dilakukan vaksinasi kepada ibu hamil, tunanetra, dan juga disabilitas. Kan ada nih di kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang mengalami ketakutan untuk divaksin. Seperti apa langkah Dinas Kesehatan untuk meyakinkan mereka bahwa vaksin itu aman, walaupun mereka dalam keadaan seperti itu? Ya, kita memberikan semacam promosi, edukasi di tengah-tengah masyarakat kita untuk kegiatan terhadap peningkatan kesehatan ibu hamil. Kita punya kelompok-kelompok ibu hamil, kelompok-kelompok ibu melahirkan, kelompok-kelompok ibu yang memiliki balita. Ini kita advokasi. Jadi sebenarnya untuk merubah stigma negatif juga kita berharap ya, pada saat ibu hamil itu sekarang wajib itu diperiksa swab antigen. Tapi pada saat kita melakukan itu bukan kita bilang ini itu swab antigen untuk menentukan COVID atau tidak COVID, jangan. Jadi petugas kesehatan saya berikan advokasi supaya ini memang prosedur yang sekarang. Tapi begitu nanti ada reaktif terhadap swab antigen, kita tidak langsung serta-merta ini harus diisolasi dan sebagainya. Kita akan mengadvokasikan ini perlahan, kita melakukan pengobatan tanpa disadari oleh si penderita, kita memberikan advokasi sehingga stigma negatif yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat ini bisa berubah dengan cara kita mengkomunikasikan yang baik kepada masyarakat, terutama ibu hamil tadi. Berarti kuncinya adalah pada cara berkomunikasi pada masyarakat yang mungkin belum paham dengan vaksin COVID-19 saat ini. Nah, Pak, kira-kira dalam kelompok masyarakat tadi ada tidak kejadian ikutan pasca imunisasi yang diderita mereka? Kejadian pasca imunisasi itu pasti ada ya. Namun ketika kita begitu terjadi KIPI tadi, kejadian pasca imunisasi, biasanya ini terkadang ada berita yang kok tiba-tiba ada kegawat daruratan, tapi sebenarnya itu semua harus diteliti mulai dari histori kesehatan umum sampai kapan dia divaksin atau kapan dia terjadi pasca imunisasi. Biasanya kejadian pasca imunisasi ini atau vaksin itu 1x24 jam. Untuk melihat seperti apa kejadian ikutan setelah mereka vaksinasi begitu Pak. Betul. Nah, Ibu Nawal, kembali ini berbincang mengenai kegiatan PKK begitu ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu harapan dari masyarakat nih di tengah pandemi COVID-19 terhadap Ibu selaku tim Ketua Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara? Kalau harapan masyarakat ya mungkin mereka ingin itu PKK tuh ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, dan itu sudah kami lakukan ya. Saya selalu ikut PKK selalu ikut di masyarakat untuk melakukan misalnya tadi saya udah bilang vaksin, terus masalah stunting, kita semua ikut di dalamnya. Ya, berarti sudah banyak kegiatan-kegiatan yang memang menyentuh langsung. Ya, walaupun daring, tapi sekarang sudah mulai bisa, kami selalu ikut melakukan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Ya, Bu Nawal, ada tidak tim penggerak PKK ini melaksanakan kerjasama dengan mitra terkait kesehatan, khususnya kegiatan CTPS ini, Bu? Mungkin bisa dijawab setelah ini. Kita harus jeda sejenak. Setelah yang berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.
Ya pemirsa, kembali di Bincang Tokoh, Bu Nawal. Terkait pertanyaan saya tadi, apakah PKK ada bekerja sama dengan mitra kesehatan khususnya dalam kegiatan CTPS? Ya ada, pasti ada. Saya selama ini yang paling sering bermitra dengan saya adalah Grab. Grab. Ya, Grab dan Head Indo, kemudian Nutrifood. Ya, tapi mereka selalu ikut semua kegiatan saya. Nah, seperti apa Bu kira-kira peran dari perusahaan-perusahaan tadi dalam mendukung kegiatan CTPS ini? Ya mereka ikut apa ya? Yang pertama mensupport, kemudian juga ikut apa ya? Bekerja juga sama saya. Kayak kemarin Grab itu kalau kami vaksin satu yang naik, nanti dia akan membawa satu orang ibu-ibu lagi Ya. gratis. Gratis. Gratis ke apa namanya ke tempat vaksin itu adalah Grab. Kemudian ada yang memberikan makanan sehat juga, terus ada yang memberikan sembako juga, karena kebetulan yang kami vaksin kan seperti disabilitas, tunanetra, terus lansia itu mitra-mitra itu juga ada. Tadi saya lupa ada BUMD juga, kami bermitra juga, mereka memberikan sembako, sedikit sembako lah buat yang divaksin gitu ya, sehingga mereka senang. Kapan itu kami juga tukang becak ya, kan tukang becak berarti tidak bekerja satu hari kalau vaksin, kami juga memberikan sedikit bingkisan buat mereka, sehingga Berarti mereka dari ya masing-masing mitra ya, ini memiliki peran yang ya, sangat penting betul, gitu, iya, dalam kegiatan iya, ini ya. iya. Iya Pak Ismail, upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah penyebaran COVID-19? Ada tidak kaitannya dengan program CTPS ini? Kita melakukan penyuluhan ya, promosi melalui media massa, elektronik ya. Di samping itu kita melakukan penyuluhan di tingkat-tingkat desa ya, melalui bidan desa, kader desa yang berada di desa. Ya. Dan kaitannya dengan CTPS ini seperti apa Pak yang dilakukan Oh. Dinas Kesehatan? Ya, CTPS ini berkaitan. Tadi kita sudah menyampaikan ya, COVID itu bisa dihambat dengan 5M prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan. Jadi mencuci tangan ini itu tadi kita sampaikan bahwasanya tangan yang kotor bisa mendorong kuman ke rongga mulut sampai ke ke lambung, maka akan menyebabkan penyakit Iya. bagi kita. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung CTPS ini Pak? Contohnya seperti menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum seperti itu. Seperti apa Pak sejauh ini bisa dilakukan? Sejauh ini tadi sudah saya sampaikan di awal ya, ini berkaitan sebenarnya CTPS ini kita lakukan pada masa anak usia sekolah ya, di sekolah terutama ini. Jadi kita melakukan CTPS ini, proses pembelajarannya, edukasinya di sekolah. Kita menyiapkan tempat cuci tangan, maka ada guru kesehatan olahraga itu yang akan memantau pelaksanaan CTPS di sekolah. Dan sejauh ini kegiatan itu Diterima dengan baik ya Pak? Iya siap. Di samping itu saat pandemi muncul, maka kita melakukan ini bukan hanya untuk anak usia sekolah, tapi kita lakukan di tempat-tempat ya, kita akan tempati, kita akan menempatkan tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat umum ya, ada di pasar, ada di sekolah, ada di perkantoran, ada di lingkungan, agar masyarakat bisa melakukan prokes itu dengan mencuci tangan itu dengan air mengalir dan pakai sabun. Ini memutus mata rantai COVID-19 yang akan ditularkan melalui tangan, bisa ke pernapasan dan saluran pencernaan. Ya, kelompok masyarakat yang mana nih Pak yang paling sulit untuk diingatkan akan prokes ini dari temuan Dinas Kesehatan? Sebenarnya kalau kelompok masyarakat ini yang paling sulit sebenarnya ya orang-orang tua kita sebenarnya. Karena apa? Karena memang saya lihat pola kebiasaan itu sudah menjadi habitual. Ya, habitual itu menjadi kebiasaan sehingga ada istilah bahasa kalau saya di Mandailing an-nasomal, artinya sudah somal dia, sudah terbiasa, tidak bisa dirubah gitu. Tapi insya Allah perubahan perilaku itu ya, perilaku hidup bersih sehat itu dalam konteks CTPS sebenarnya itu sebuah perilaku itu tidak mesti hari ini berubah, tapi
tapi perubahan itu mungkin akan datang 6 atau 7 tahun ke depan. Misalnya dari tadi ya, anak tadi kita ajari, begitu dia tamat sekolah, begitu dia pulang sekolah, dia akan mengajari umaknya atau omaknya untuk mencuci tangan. Jadi Begitu. pesannya jangka panjang begitu Pak? Iya, Yang jangka diterapkan panjang. Di kemudian hari. Iya. Gitu, Pak. Nah, tadi saya berbincang mengenai kendala kelompok masyarakat nih Bu. Nah, dengan Ibu sendiri, apakah selama ini ada kendala di dalam menyosialisasikan CTPS ini di masyarakat? Ya ada ya, kan karena apa, pola pikir ya, tadi juga disampaikan oleh Bapak Ismail, pola pikir, kebiasaan, itu kan sebelum pandemik itu kan tidak demikian, ya kan. Orang mungkin cuci tangan begitu aja, nggak pakai sabun, mungkin iya, tapi kan untuk merubah itu kan harus, tapi kita mau cepet gitu, sebenarnya pengen cepet ya, tapi kan ya itulah tadi kebiasaan itu jadi agak ini ya, ada kendala sedikit, tapi insya Allah lah sekarang saya yakin lah semua orang sudah mencuci tangan pakai sabun, apalagi kita kan sekarang lihat masuk restoran sudah disiapkan cuci tangan pakai sabun, masuk hotel juga demikian, masuk kantor semua sudah ada fasilitas cuci tangan pakai sabun. Kalau orang-orang masyarakat tidak mau juga, itu sudah itulah keterlaluan. Tapi saya yakinlah sekarang sudah tidak demikian lagi. Ya, banyak semua masuk. Cuma mungkin yang saya khawatir adalah pasar ya. Iya, siap. Kendalanya adalah di pasar, karena saya sudah berapa kali ya kita bagikan masker, apalagi untuk cuci tangan agak ya. Apalagi di pasar itu tempat orang berkerumun yang butuh ya, kalau di kota mungkin sudah familiar ya. Kalau di pasar mungkin kendalanya ada di situ. Iya, kegiatan sosialisasi CTPS yang dilakukan tim penggerak PKK kira-kira dilaksanakan itu dalam jangka berapa bulan sekali begitu Bu? Atau dalam beberapa minggu sekali? Tidak, kami kan punya program ya, tidak bisa. Misalnya nanti saya di Medan gitu. Nanti pas saya kunjungan dengan Bapak, misalnya Bapak kunjungan saya ikut, saya sosialisasikan lagi di tempat itu. Misalnya ke kabupaten ini, kami datang ke situ, kami sosialisasikan lagi cuci tangan tadi. Berarti di berbagai kesempatan selagi bisa dilaksanakan. Selagi bisa dilaksanakan. Ya. Nah, Pak Ismail, adakah sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam hal pencegahan COVID-19 seperti menyosialisasikan CTPS ini di masyarakat? Ya, kita selalu mensosialisasikan ini ya. Kita punya mobil penyuluhan yang selalu bergerak juga untuk memberikan penyuluhan. Di samping itu paskes kita ya, melalui bidan di desa, kader kesehatan desa. Ini kan kader kesehatan desa dan bidan desa ini orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi ketika mereka dekat dengan masyarakat itu akan curhat. Ketika dia terkena penyakit, ya dia akan curhat. Jadi kalau curhatan ini sejak dini, maka kita gampang menanganinya. Di samping itu kita punya kelompok-kelompok masyarakat yang bisa memberikan sharing pemikiran seperti tadi yang saya sampaikan. Ada kelompok ibu hamil ya, kita ajak mereka untuk saling bertukar pengalaman dalam memiliki anak, pengalaman dalam menjaga kesehatan dari segi mencuci tangan. Di situ materi-materinya kita berikan di kelompok ibu hamil tadi, ibu yang memiliki balita atau ibu dengan menyusui dan sebagainya. Baik, nah Ibu Nawal, terakhir nih Bu, kira-kira Ibu bisa memberikan pesan kepada pemirsa di rumah untuk closing statement agar tetap melaksanakan CTPS ini? Yang saya sayangi warga Sumatera Utara, bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, pandemi COVID-19 memang sudah melanda di Kota Medan dan sekitarnya. Tetapi saya berharap kita tidak foya-foya, tetaplah melakukan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun tetap ya, sebelum makan atau sebelum memegang sesuatu. Dan yang belum vaksin silakan mendaftar, karena perkawinan antara prokes dan vaksin ada hal yang paling baik. Vaksin apapun, ada vaksin yang tersedia adalah vaksin yang paling baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nawal.
Pak Ismail, silakan untuk memberikan closing statement kepada pemirsa di rumah. Terima kasih baik kepada pemirsa ya, terutama adik-adik kita ya. Saat ini sudah ada izin dari POM untuk vaksinasi untuk anak umur 6 sampai 12 tahun. Nah, itu anak SD. Mari kita bersama agar anak generasi kita hidup sehat. Ya, jangan lupa ketika nanti kita dianjurkan untuk bervaksin kepada siswa SD, ya kita berharap adanya kemauan dan kebersamaan kita untuk menggebiarkan ini. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bapak. Tidak terasa pemirsa sudah tiba di penghujung acara. Kita sudah berbincang mengenai pentingnya CTPS di masa pandemi COVID-19 dengan dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan pemirsa tentunya ayo ikuti vaksinasi, taati protokol kesehatan, dan juga jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Untuk itu saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.